wabarakatuh. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Sungguh beruntung kita bisa bersama-sama kembali pada Kamis ini di ruang kesehatan Rasil untuk Islam yang satu, yang mudah-mudahan membuat kita semakin pandai membawa diri melangkah menuju hari-hari yang tetap dalam kondisi sehat insya Allah ya. Tidak lupa salam salawat kita lantunkan kepada kekasih kita junjungan umat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta dengan keluarga dan kerabatnya. Dan untuk kesehatan hari ini yang datang adalah Dokter Taka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah sampai di Rasil nggak nyasar. Alhamdulillah nggak nyasar. Dan Ikhwan Akhwat, kalau ada yang bilang untuk bisa langsing maksain diri kan olahraga, untuk bisa apa lagi? Banyak hal yang harus kita paksakan, bahkan untuk sholat khusuk juga kita harus paksakan diri kita melakukan hal-hal tertentu. Betul. Kayaknya hari ini kita juga akan dipaksa oleh Dokter Taka bagaimana menjaga kesehatan. Gimana, betul kan begitu ya? Betul sekali. Jadi Mbak, persisnya bahasan kita apa nih soal paksa memaksa? Karena untuk mendapatkan konsistensi dan istiqomah dalam hal beribadah. Karena sebetulnya rentetan goalnya ibadah adalah untuk akhirnya untuk mendapatkan kesehatan yang optimal itu ujung-ujungnya juga untuk supaya beribadah kita lebih tekun dan konsisten. Iya. Kalau kaki susah ditekuk, sholatnya duduk atau sholatnya jadi nggak bisa. Kalau banyak sekali kalau yang lain dan itu kaitannya dengan kesehatan. Jadi mari kita simak apa yang disampaikan oleh Dokter Taka, dokter yang sangat peduli pada kesehatan kita semuanya sampai memberikan masukan untuk maksa-maksa. Keren banget. Oke Dok, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Saudara-saudaraku seiman rahimahullah yang insyaallah dirahmati Allah, pada siang hari ini saya akan berbagi tips hubungannya dengan kemampuan memaksa diri untuk sehat jasmani dan rohani. Jadi jelas sekali di kehidupan kita sehari-hari bahwa manusia itu harus memiliki satu jargon atau satu apa yang dikatakan Mbak Nuning, narasi ya. Jadi di dalam tubuh yang sehat itu terdapat jiwa yang kuat. Itu sudah bisa dipastikan, hampir pasti. Jadi orang dikatakan sehat jika ia memenuhi dua kriteria, yaitu sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Dan tentunya keduanya harus balance, harus seimbang, Mbak Nuning. Kalau nggak seimbang, semua kehidupan ini harus mengikuti keseimbangan. Karena termasuk di dalam tubuh manusia itu ada keseimbangan hormonal yang harus terjaga keseimbangannya. Kalau enggak, kacau itu. Kalau hormon kacau, semua pertumbuhan kacau. Ya, termasuk metabolisme seluler, metabolisme tubuh, gitu. Jadi, nah, ternyata ujung-ujungnya juga semuanya dari kuatnya jiwa seseorang itu juga harus dimulai dari innamal a'malu binniat. Jadi bagaimana niat orang itu untuk mencapai sehat yang optimal, untuk tujuan apa? Sehat hanya untuk hidup di dunia saja nih, wasting time. Kehilangan waktu, kehilangan kesempatan, rugi besar kita. Jadi kalau orang cerdas, banyak yang ulama mengatakan bahwa orang cerdas akan memikirkan akhirat dan dunia akan dia dapat. Tentunya karena keseimbangan ini juga memerlukan satu upaya yang kuat, dimulai dari niat tadi. Kalau orang berniat untuk bisa sholat tahajud, kalau dia belum punya blueprint untuk bagaimana memulai sholat tahajud itu, tentunya harus bangun pagi dulu, jam 2 pagi. Orang lain pada masih tidur,
Kita memaksa diri untuk bangun dan itu tidak mudah ternyata. Dan setelah itu pun tercapai, seyogianya kita juga jangan menyombongkan diri, merasa bahwa aku ini yang paling soleh ini, udah bangun pagi, tetangganya masih pada tidur, kita udah bangun. Itu kadang-kadang terbersit juga godaan-godaan yang muncul dari yang kita tidak bisa lihat. Tentunya ya makhluk Allah yang sudah berjanji akan mengganggu manusia sampai hari kiamat. Itu yang disebut jin. Tentunya orang penuh logika di zaman logika empirika sekarang ini, di zaman modern ini, banyak sekali yang sudah mengesampingkan manfaat doa, termasuk manfaat tadi, kemampuan memaksa diri itu meliputi semua aspek pendidikan anak dari kecil. Itu kalau nggak ada upaya untuk memaksa dia untuk melakukan perbuatan yang positif yang dianjurkan oleh Allah, yang udah dilarang maupun diharuskan oleh Allah melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, itu tidak akan bisa terjadi. Anak itu juga akan hidup sesuai alur lingkungannya kan gitu. Jadi memang pendidikan itu perlu pemaksaan dulu dari awal. Misalnya mendengarkan murotal pun tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi ada yang anak lahir itu sudah pengennya dengerin musik gitu. Jadi ada yang anak tapi kalau dimulai dari dini, dari sejak di dalam perut ibunya, dia sudah dibiasakan, dia akan sudah merekam. Jadi lingkungan di luar tubuh ibunya itu dia sudah bisa merekam. Meskipun belum bisa menyampaikan kan gitu. Jadi sejak sejak ditanamkan 12 bulan itu, 4 bulan ya, 12 minggu ya, 12 minggu, jadi 4 bulan itu ditiupkan ruh, itu dia sudah bisa merekam semuanya. Baik, kemudian apa yang disebut asupan jasmani? Jadi semua orang tahu bagaimana menjaga fisik selalu sehat dan kuat. Tentunya dia akan berusaha untuk olahraga, untuk apapun dilakukan untuk demi kesehatannya gitu secara fisik. Tapi yang selalu terlupakan yaitu asupan rohani. Kalau asupan fisik orang semua ingat penampilannya juga harus keren, pakaian olahraganya juga harus beli khusus kan gitu. Makanannya juga khusus kan gitu. Jadi tapi asupan rohani suka dilupakan oleh mereka, kebanyakan manusia di dunia, mohon maaf. Tidak hanya tubuh yang tentunya yang perlu gizi dan nutrisi yang cukup, juga rohani kita memerlukan asupan nutrisi yang baik. Seperti apa ya? Jadi hal-hal yang disyariatkan agama adalah asupan nutrisi terbaik bagi rohani kita. Jadi memang kita nggak akan bisa lepas dari din agama. Jadi seperti sholat, kelihatannya menurut orang non muslim ya dianggapnya itu sudah rutin ya, puasa, sedekah, membaca Al-Quran, dan tidak mudah ternyata, dan juga mendengarkan siraman rohani terutama di Radio Rasil. Kalau saya terus terang aja sambil setrika di lantai 3 saya sambil mendengar Rasil. Dulu, jadi begitu, itu udah rutinitas. Jadi memang harus untuk memaksa diri untuk naik ke lantai 3 karena fasilitas saya di rumah itu untuk setrika nyuci baju itu di lantai 3. Jadi naik turun termasuk ya, treadmill harus naik turun 3 lantai. Sementara usia sudah semakin lanjut, meskipun itu kriteria WHO masih termasuk pemuda, saya 64 tahun. Mohon maaf ini. Para pemirsa sekalian, para pendengar sekalian Radio Rasil yang dirahmati Allah. Jadi kembali lagi, Rasulullah juga pernah bersabda, ingatlah, dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, maka akan baiklah seluruh tubuhnya. Tetapi bila rusak, niscaya akan rusak pula seluruh tubuhnya. Segumpal daging itu bernama kolbu.
Itu dari hadis Rasulullah, dari Imam Bukhari ya, dan Muslim. Dan saya mungkin sebagai umat manusia juga mengalami hal yang serupa ini, dan saya yakin ke depan modal utama kita adalah untuk menjadi orang yang sehat jasmani dan rohani adalah qalbun salim. Jadi bersih hati. Harus bisa bebas dari iri, dengki, penyakit-penyakit hati yang lain itu. Kalau udah bisa bebas, kita baru bisa mendapatkan sesuatu yang jadi kita bisa mendeteksi juga orang yang sehat jasmani rohani itu tentunya hidupnya tadi tenang, aman, tenteram, optimis bahwa ke depan itu kehidupan kita yang langgeng itu adalah di akhirat. Dunia ini hanya hidup sementara. Seperti lagunya saudara kita. Ustaz apa tuh? Teman saya di Bali. Kok hilang dari ujung Dunia lidah. sementara, akhirat selamanya. Itu. Nesa tahu nggak siapa yang nyanyi? Lupa. Kemudian kembali kepada topik kita, kemampuan memaksa diri itu demi terciptanya sehat jasmani dan rohani. Apa sih sebetulnya misinya Pak Taka ini untuk kesehatan, kok harus memaksa diri? Ya semua kehidupan kita sehari-hari harus ada pemaksaan diri. Kadang-kadang kita mau bangun tidur saja begitu sulit. Masih banyak godaannya itu, kadang-kadang masih mancal selimut katanya. Masih pagi hari itu pengennya masih berlanjut nambah lagi itu. Jadi baru mulai bangun saja sudah harus kita punya blueprint, punya rencana ke depan. Setelah bangun kita apa yang kita ucapkan, kita lakukan. Mas tentunya miring dulu, yang pernah saya sampaikan dulu di waktu ceramah-ceramah yang dulu, saya pernah menyampaikan harus miring dulu karena tubuh diberi kesempatan untuk adaptasi juga. Jangan mulai langsung dari lompat. tidur langsung lompat, jangan, nanti bisa ada gangguan di organ-organ tubuh kita. Jadi harus miring dulu, kemudian duduk, tafakur sebentar, meyakini bahwa udah dihidupkan kembali sama Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jadi memang bersyukur itu penting sekali. Dari situlah kita mulai hidup ini, kehidupan di dunia ini yang sebetulnya sudah disiapkan oleh Allah untuk kita. Jadi kita harus menyambut dengan gegap gempita dan gembira. Kemudian menuju ke kamar mandi biasanya gitu, buang air kecil, buang air besar, dan berwudu, mensucikan diri, baru melakukan sholat malam. Dan disitulah bersyukur kita, kesempatan muhasabah, merenungkan diri, istighfar, begitu banyak dosa kita. Nah disitulah memulai kita kehidupan. Jadi memaksa diri itu merupakan komponen yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Orang bisa sukses kalau nggak ada pemaksaan diri, gimana mau bisa mencapai kesuksesan gitu. Yang terutama saya bagi menjadi dua ini. Maksudnya ada dua macam nih. Memaksa diri melawan rasa malas. Nah ini yang awalnya itu. Kemudian kedua, memaksa diri dalam arti sabar. Sabar dulu, semua butuh proses. Butuh waktu untuk mendapatkan hasil. Nah, orang yang namanya sabar tanpa ada batasan itu namanya menunggu mendapatkan hasil, itu kesabaran itu. Tapi ikhtiar. Harus berbuat sesuatu, harus melakukan sesuatu, tindakan yang untuk keberhasilan apa yang menjadi goal kita gitu. Termasuk kesehat. Kalau orang nggak ada kemampuan memaksa diri untuk, mengkonsumsi makanan yang sehat, yang seperti saya sampaikan dulu, makanan sehat apa? Banyak sekali menurut Rasulullah. Semua halalan dan thayyiban, tidak hanya halal, tapi harus thayyib. Nah, itu termasuk salah satu buah surga itu yang dulu belum saya sampaikan, bahwa itu buah surga itu ya pisang. Nah, pisang itu sudah vitaminnya lengkap, kaliumnya tinggi, sehingga dan pencernaan tubuh manusia itu paling cepat mencerna dari pisang. Jadi hitungannya 5-20 menit sudah menjadi tenaga dia. Kalau Pernah pisang. baca juga pisang disantap pada saat
perut kosong lebih keren lagi. Oh iya, lebih keren lagi. Jadi Makanya jangan para makan buah atlet, sesudah ya, makan ya, terbalik iya, ya. para atlet di sepak bola di mana Brasil dan sebagainya itu mereka disiapin pisang. Iya, iya. Jadi kembali lagi ke masalah memaksa diri dalam arti sabar, ini yang paling berat. Orang begitu sulit untuk menerima bahwa saya sudah bersabar. Kalau dia sudah saatnya dia harus melakukan perbuatan yang sudah, maaf ya, melawan, itu artinya udah nggak sabar berarti kan gitu. Kalau orang sabar itu ya harus konsisten menunggu sampai berhasil, dan itu butuh waktu dan itu butuh kesabaran. Nggak ada batasnya. Orang sabar itu nggak ada batasnya. Ada beberapa sebab kalau batasnya sudah terlampaui, artinya orang itu nggak sabar, akan timbul semacam penyakit. Yang disebut penyakit hati itu dimulai dari situ. Penyakit hati, dia tidak ikhlas, tidak puas, kemudian dia langsung marah. Jadi kebiasaan marah itu akan menyebabkan penyakit yang disebut hipertensi. Jadi hipertensi itu timbulnya dari rasa marah. Kemudian jadi yang kriteria yang pertama memaksa diri melawan rasa malas, itu ada beberapa tips yang dapat kita lakukan untuk melawan rasa malas. Berpikir jernih dan positive thinking. Melawan rasa bosan, orang kalau dituruti semua bosan. Kehidupan di dunia apalagi udah mindsetnya dari awal, niatnya sudah tidak sesuai dengan aturan agama, itu sudah pasti timbul rasa bosan. Hiburan-hiburan yang tidak bermanfaat kan gitu. Melakukan aktivitas fisik itu juga membuat rasa malas itu. Masih enak tidur lah. Mau jalan-jalan jam 5 pagi gitu. Jadi melakukan meditasi, ibadah. Ibadah itu juga muncul pasti suatu rasa malas, karena jin itu senang sekali kalau kita malas untuk beribadah. Mereka bersorak-sorai itu kalau kita mau jadi sahabat mereka enggak? Menjadi sahabat mereka gitu, Mbak Nuning ya. Jadi memang di dalam ilmu kedokteran nggak pernah dibahas seperti ini. Jadi saya berharap ini bermanfaat sekali. Saya mengingatkan saudara kita yang ingin sehat. Jadi tetap komponen tubuh manusia itu memerlukan, di samping stasi semangat, niat, semangat, kemudian ibadah, melakukan aktivitas fisik itu harus. Kemudian melakukan meditasi, ibadah itu harus. Dan juga jangan lupa istirahat cukup. Nah, tubuh itu perlu istirahat cukup. Nah, itu tergantung kriteria. Kalau menurut kesehatan secara umum, tentunya sesuai struktur umur itu. Jadi kalau tambah tua seperti di usia saya sekarang ini, cukup 5 jam. Itu cukup. Asal berkualitas. Jadi lampu harus mati. Juga kita sudah tidak meninggalkan sisa-sisa pikiran yang mungkin masalah-masalah yang kita hadapi sehari-hari. Jadi menjelang tidur itu kita harus jadi cari kantong, masalahnya masukin kantong. Masalahnya cara kantong. Nah, kita disitulah kita berkomunikasi dengan tubuh. Hei, pikiran, terima kasih ya, kamu sudah membantu saya, otak saya untuk berpikir keras waktu siang hari. Nah, sekarang malam ini aku minta kamu lebih adem, minta tolong. Jadi kita harus nyambat, kalau bahasa Jawanya Mbak Nuning. Nyambat kepada jantung, kepada paru, pada mata. Ini kamu tak pejamkan ya, supaya menghasilkan hormon melanin. Jadi ngobrol dengan diri sendiri. Itu sama perlu. Pentingnya dengan kalau Anda ramah sama orang lain, kok sama diri sendiri nggak pernah sangat ngomong betul, gitu. sangat betul. Sama diri sendiri kadang-kadang kita melupakan. Nah, itu penting. Jadi komunikasi sama organ tubuh itu penting. Lever, jantung, yang peran-peranan penting itu semua disebut, termasuk tangan kita, kaki kita. Udah dipakai berjalan berapa jauh, tangan kita udah untuk perbuatan apa saja. Minta maaf dan minta tolong. Lambungku, kamu tak istirahatkan ya, kamu baik-baik ya. Diajak bicara. Jadi itu termasuk dalam istilah membersihkan hati itu di situ. Kemudian menjalani hobi, nah itu penting juga. Hobi yang bermanfaat tentunya. Misalnya
hobinya adalah mendengarkan kajian di Rasil. Itu manfaat. Karena beraneka ragam ulama, ustadz yang sudah menyampaikan beberapa materi yang sangat bagus-bagus. Dan ini dakwah itu perlu, kita di dakwah itu perlu. Jadi kalau mendengarkan itu adem. Banyak sekali hal-hal yang belum kita bisa kuasai, katakanlah untuk ilmu agama. Kemudian menikmati, termasuk ya, maaf ya, bersepeda, berenang, itu hobi-hobi yang melukis, itu perlu disalurkan. Maaf, termasuk menyanyi. Kalau saran saya, karena saya bekas penyanyi, saran saya menyanyilah dengan pujian-pujian kepada Allah dan Rasul, kan gitu. Kalau kita memuji manusia, ya tidak sepantasnya. Nanti di mata Allah, ya berarti ada manusia yang lebih unggul dari Allah dan Rasul. Itu yang harus dipikirkan. Jadi kalau saya sekarang juga berusaha keras untuk mengalihkan hobi saya menyanyi, yang dulu saya penyanyi jazz, yang sekarang sudah mengalihkan ke lagu-lagu religi. Tentunya iramanya juga bisa divariasi, disesuaikan dengan irama yang lagi ngetren sekarang. Mungkin kalau saya bisa nyanyi selain jazz, ya mungkin bisa juga dangdut, juga bisa, asal religi. Menikmati keindahan alam. Nah, ini juga penting, karena setiap hari kita berhadapan dengan ruangan yang sempit di dalam kantor, di rumah, ya stres. Kita nggak pernah memandang jauh. Mata kita digunakan untuk memandang sesuatu keindahan alam yang ciptaan Allah. Jadi disitulah tafakur kita, menikmati keindahan Allah. Semua diciptakan Allah untuk manusia. Jadi kita harus kemudian memaksa diri dalam arti sabar, Mbak Nuning. Nah, ini satu kata yang terdiri dari 5 huruf tapi berat. Berat sekali. Karena sabarlah dan kuatkan kesabaran lah. Menguatkan kesabaran itu tentunya harus istiqomah kita menghadapi kesulitan itu. Apa yang nanti disebut kita memiliki ketahanan, kalau sudah bisa melewati sabar itu, mempunyai ketahanan dalam hal kesabaran, kita akan mendapatkan resiliensi. Jadi ketahanan untuk menghadapi masalah. Nah, itu termasuk penyakit. Kalau kita memiliki seorang penderita kanker misalnya, kalau dia tidak familiar dengan penyakitnya, padahal itu sudah seumur hidup, apalagi sudah divonis sama para dokter di konvensional medis bahwa dia akan meninggal, apalagi stadium 3 dan stadium 4 sudah terminal, dia akan segera meninggal. Ini harus udah tinggal doakan saja lah. Ini disitulah kesempatan manusia sebetulnya untuk berserah diri kepada Allah sepenuhnya, dan dia akan mendapatkan kesembuhan. Kalau Allah nggak diminta, nggak akan diberi kesembuhan. Jadi manusia itu harus meminta melalui apa? Doa. Jadi kekuatan doa itu luar biasa. Pasrah bongkoan dengan doa. Iya, doa. pasrah bongkoan dengan doa. Nah, nanti hasilnya ya kita serahkan sepenuhnya kepada Allah. Karena yang menyembuhkan itu hakikatnya Allah. Jadi kalau menurut kriteria maaf dunia, ya namanya kesembuhan itu datangnya bisa juga dari yang disebut alopati medicine, ya dari obat. Dia percaya yang menyembuhkan obat. Yaitu menurut kacamata sudut pandang saya sekarang salah. Jadi yang menyembuhkan Allah. Kalau orang beragama terutama ya harus yakin. Karena yang menghidupkan kita, yang menciptakan kita adalah Allah. Sehingga kita harus yakin yang menyembuhkan Allah, maka kalau memang ridho, kita akan disembuhkan dan kita mungkin akan masih berguna terus untuk masyarakat dan nusa dan bangsa, kan gitu Mbak, idealnya. Jadi memaksa diri dalam hal sabar ini harus istiqomah, continue dalam melakukan hal yang baik-baik. Itu tadi bangun pagi, makan teratur, sholat subuh, continue, dan sabar dalam ibadah. Sambil menunggu waktunya subuh, kita juga waktu sholat malam awal bangun, kemudian kita ada kesempatan baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ada kesempatan berzikir, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Karena dalam 24 jam kita diberi kesempatan waktu sama Allah. Kalau kita tidak manfaatkan secara ketat, kita rugi. Nanti di akhirat kita menyesal. Termasuk sedekah. Kalau kita ingat, saya pernah baca juga bahwa disampaikan bahwa orang yang sudah meninggal oleh
Ustadz Ali Jaber itu. Itu yang diinginkan apa? Dihidupkan kembali meskipun dalam hitungan menit. Untuk apa? Sedekah. Masya Allah. Masya Allah, kan udah meninggal di alam kubur, minta dihidupkan kembali, diberi kesempatan untuk bisa bersedekah. Itu yang dibutuhkan. Jadi kita mesti maksain diri untuk melakukan Iya, hal-hal untuk yang tadi termasuk positif. sedekah itu harus memaksakan diri. Iya, iya. Kadang-kadang sih kita suka berhitung gitu. Yang warna biru, abu-abu, merah, Ntar dulu. ntar dulu, abu-abu dulu. Abu-abu dulu. Oke ya, baik ya. Kemudian makan teratur itu juga perlu memaksa diri. Sebab kalau kita kadang-kadang udah memikirkan lauknya apa ya, malas. Gitu. Jadi makan itu teratur dan memaksa diri itu perlu karena orang semakin berumur ada beberapa komponen yang karbohidrat terutama itu akan sulit diserap yang seperti saya alami sekarang ini. Kemarin hasil laboratorium saya menyatakan bahwa saya sudah sulit menyerap karbohidrat. Jadi saya lebih dominan yang saya konsumsi sekarang protein dan karbohidrat mentah. Oh, Jadi gitu. karbohidrat mentah itu sayur, buah. Kalau hasil hasil masakan, hasil olahan, karbohidrat olahan itu biasanya yang harus kita hindari. Termasuk lemak lemak jenuh ya, maaf. Jadi kita lebih banyak mengkonsumsi lemak tak jenuh, termasuk VCO, minyak zaitun. Itu harus kita konsumsi lebih banyak karena dia fungsinya akan membantu tubuh untuk menyerap lemak-lemak yang jenuh. Gitu. Jadi termasuk kolesterol. Dia akan mereduce kolesterol. Kemudian makan teratur pun harus dipilih makanan yang kalau udah umur di atas 50 tahun ya pilih makanan yang tidak banyak mengandung tepung. Nah, ini kan rentetannya orang sehat itu memang harus memaksa diri. Kalau mau memaksa diri, godaannya banyak sekali. Semua pakai tepung. Bingit. Digoreng lagi, pengen banget lagi godaannya. Gorengan, ya kan, tahu isi. Banyak sekali di sekitar kita, setiap hari. Dan itu yang harus kita memaksa diri. Harus melawan. Ini jangan dulu Ini nanti membuat saya tidak sehat. Kemudian selain makan teratur tadi, memilih makanan yang tidak banyak mengandung gula putih terutama. Jadi gula pasir itu memang banyak merugikan meskipun di komoditi kita itu diperlukan sekali sampai import gula putih pun. Tapi sebetulnya kita sebagai orang insan yang cerdas memilih ternyata gula merah masih lebih baik dibanding gula putih. Jadi lebih bagus lagi nanti kualitasnya yang pengganti gula adalah madu. Karena madu mengandung enzim. Jadi jangan ada pikiran-pikiran bahwa madu itu tidak sehat, madu itu banyak yang palsu. Lupakan itu. Yang jelas lebih baik dibanding gula putih. Begitu Mbak Nuning. Jadi makanan itu harus dipilih tadi tidak tepung, tidak banyak tepung, tidak banyak mengandung karbohidrat olahan. Kemudian lemak yang jenuh tadi dihindari. Oke. Kemudian yang paling penting untuk menghadapi masa depan kesehatan kita adalah cek kesehatan secara berkala. Harus realistis kita, terima itu ke apa adanya. Saya harus menerima bahwa asam urat saya agak meningkat. Itu harus saya terima, realistis gitu. Dan berarti harus nggak ini, nggak itu, nggak ini. Iya gitu. Iya. Saya harus mengurangi lemak-lemak yang jenuh, kemudian juga binatang yang kadar lemaknya tinggi. Jadi saya kalau milih daging sekarang ya daging yang harus berserat, gitu. Daging berserat yang tidak ada lemaknya. Ngunyahnya susah tapi. Apa? Ngunyahnya susah. Ngunyahnya ya memang harus pakai proses pemasakan yang bertahap. Kalau makanan yang sehat itu dimasak dengan api kecil. Nah itu kayak misalnya seperti kalau di waktu saya tinggal di Bali itu kehidupan itu makanan itu ada tersedia makanan namanya ayam betutu. Itu pakai sekam. Jadi butuh waktu 6 sampai 8 jam untuk matang itu. Jadi mendingan beli itu daripada bikin. Mendingan beli daripada bikin gitu. Jadi
Jadi banyak hal-hal makanan yang bermanfaat untuk kita. Kemudian tadi menikmati keindahan alam, tafakur, dan itu komponen-komponen yang diperlukan. Kemudian juga cek kesehatan secara berkala ini lebih penting lagi karena kita semakin realistis. Oh, kita semakin menurun kan, otot kita berkurang. Begitu, jadi mengecil orang semakin tambah umur tuh ototnya berkurang, Pak. Tenaganya juga mulai berkurang, jadi sudah nggak bisa gesit lagi. Itu yang harus disadari. Tapi itu perlu dilatih. Nah, melatih diri secara fisik itu membutuhkan memaksa diri. Orang mau berpuasa aja kalau nggak dipaksa ya nggak bisa. Anak kecil misalnya ditawarkan, kamu puasa nak? Ah nggak mau ah. Ya kan? Yang sudah tua pun juga begitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kesempatan ada yang mau Bertanya pasti. Iya bertanya, tentunya monggo Pak Nuning, sudah Iya. mungkin cukup yang Yang- saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, amin. Pasti bermanfaat kalau kita rasakan sebagai sebuah masukan yang membuat kita manggut-manggut. Iya juga ya. Yang jelas tidak ada orang yang berhasil tanpa melewati proses, dan satu di antaranya adalah maksain diri. Memaksa diri. Oke, nanti kami kembali ke ruangan Anda, tetap bersama Rasil untuk Islam yang satu bersama Dr. Taka. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Sungguh nikmat orang yang sudah mendapat perhatian Allah dan Rasul-Nya. Jika perhatian dari atasan, pejabat, dan orang-orang yang berkuasa saja sudah bisa membuat kita kegirangan, bagaimana jika perhatian itu datang dari pencipta alam semesta beserta ciptaannya yang paling indah, yaitu baginda Nabi? Apalagi yang kita cari di dunia selain dua hal tersebut? Perhatian tadi bisa didapat hanya jika kita beramal saleh, apapun bentuknya. Bisa dengan tenaga, harta, pemikiran, dan lain sebagainya. Namun amalan yang paling menyenangkan baginda Nabi adalah memperjuangkan ajarannya, meneruskan perjuangan beliau berdakwah di jalannya. Kami mengajak ikhwan akhwat pendengar radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV bersama-sama berjuang bersama radio Silaturahim dengan berdonasi ke nomor rekening berikut.
Terima kasih banyak masih bersama Rasil untuk Islam yang satu di ruang kesehatan bersama Dr. Taka yang bicara tentang perlu pemaksaan diri nih untuk tetap sehat. Yang jelas tidak ada malam yang mampu mengalahkan matahari pagi yang terbit ya. Jadi tetaplah bersemangat karena nggak ada yang bisa ngalahin semangat. Apapun bisa ditumbangkan dengan bersemangat maksa diri untuk sehat. Dok, kita boleh langsung ke pertanyaan ya? Iya, baik. Dari Bapak Maryadi di Tangsel. Assalamualaikum Pak Dokter. Iya. Saya seorang kakek berusia 70 tahun, pasien dokter spesialis karena masalah lambung dan dokter spesialis saraf karena saraf kejepit. Terkadang tidur saya kurang berkualitas. Apa masalah lambung itu memang berpengaruh ya terhadap kualitas tidur? Sukron dok. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saya jawab, Pak. Insya Allah. Bapak siapa tadi? Balik lagi. Tunggu sebentar lupa. Maryadi, Bapak Maryadi. Bapak Maryadi, saudaraku yang usianya di atas saya. Tentunya itu penyakit yang sudah tapi 70 yang sudah sangat familiar kita hadapin. Jadi lambung dan saraf kejepit, istilah konvensional medis. Jadi yang lambung, saya bisa sampaikan bahwa saya sendiri juga penderita penyakit asam lambung. Ternyata sumber utama masalahnya adalah kita tidak puas dengan kinerja kita sendiri. Jadi kemampuan memaksa diri tadi mungkin berlebihan. Jadi misalnya, jadi nggak bisa juga memaksa diri itu berlebihan. Karena kalau lihat kondisi tubuh manusia, tubuh kita sendiri, kita kemampuannya seberapa sih? Misalnya kita melakukan olahraga. Kita hanya mampu push up, melakukan push up 15 kali sekali push up. Itu jangan dipaksa menjadi 25 kali dalam satu saat itu. Jadi nggak bisa dipaksa diri. Jadi kadang-kadang aku kok nggak bisa ya. Tidak puas dengan kinerja sendiri, ini yang menyebabkan asam lambungnya naik. Itu Pak Maryadi ya. Kemudian ngatasinya bagaimana? Itu tidak puas terhadap diri sendiri, itu yang harus direduce, harus dihilangkan. Kita harus yakin dan kita ikhlas menerima keadaan yang sudah secara alami kita alami. Alamiah kan? Kita menjadi tua, menjadi melemah, berkurang tenaganya. Iya. Tapi masih bisa dilatih. Dengan latihan beban, misalnya mempertahankan posisi seperti push up, namanya disebut plank. Jadi plank ini posisi yang bisa membantu untuk membakar gula. Jadi kayak kadang-kadang menimbulkan asam lambung meningkat itu kadang-kadang ada perlukaan di situ. Yang gula itu yang penghantar rasa sakit di lambung itu. Keasaman lambung ini yang tinggi itu, berasal dari gula yang juga cukup tinggi di dalam darah, kan gitu. Itu bisa dikonsumsi dari konsumsi makanan yang banyak mengandung gula tinggi. Misalnya tadi nasi dimasak pakai magic jar, dia kadar gulanya tinggi. Gitu. Jadi kalau masak nasi sebaiknya seperti zaman dulu, dikaru dulu, baru pakai serengseng ya. Kembali ke alam, kembali ke alam. Tinggal makan ya. Kecuali memiliki biaya untuk membeli magic jar yang terbaru, dia seperti dikaru juga, masih dikaru juga, ada airnya di bawah gitu, sehingga nanti dia setengah kering gitu. Nanti ditunggu dipanaskan terus akan menjadi kering gitu. Jadi nggak terlalu lama juga. Itu yang menyebabkan gulanya tinggi. Jadi tadi mengurangi gula putih supaya asam lambungnya nggak tinggi. Kemudian makanan yang sifatnya asam. Makanan asam itu apa? Termasuk nasi itu sifatnya asam, pH-nya asam. Tapi kalau makan buah-buahan, pH-nya basa. Jadi makanan yang buah-buahan yang asam rasanya, tapi pH-nya basa, jadi nggak merugikan. Nah, saran saya kalau Bapak mau melakukan, bisa mengkonsumsi dalam satu cangkir itu ngambil 1 sendok makan madu, 1 sendok makan VCO, virgin coconut oil atau minyak zaitun, 1 sendok makan lemon, jeruk lemon.
Ini dicampur, itu akan menetralisir asam lambung. Insya Allah itu dikonsumsi selama 2 minggu, nanti gangguan asam lambungnya Bapak sudah berkurang banyak. Insya Allah sama pikiran tinggal memaksa diri untuk tidak memikirkan bahwa aku kok nggak bisa. Jangan. Ikhlas saja terima bahwa memang kita udah terbatas. Apalagi udah 70 tahun. Ya, itu saran saya. Kalau saraf kejepit, hanya dengan latihan tadi. Dengan latihan plank tadi, mempertahankan posisi atau bersandar ke tembok. Tapi posisinya nggak ada kursi tapi seperti duduk. Mungkin bisa dicontohkan kalau bisa melihat layar monitor ya, seperti katakanlah yang saya contohkan seperti ini. Mungkin bukan duduk di kursi tapi Seolah duduk nggak ada bangkunya gitu iya, ya. yang nggak ada bangkunya. Ini plank namanya, plank. Termasuk yang seperti push up, badan posisi di atas lantai tapi kita bertahan di situ. Iya. Di situ. Jadi ini contohnya itu untuk mengurangi rasa sakit untuk menguatkan otot-otot kita karena otot kita melemah. Dan ini harus Kemudian maksa. mengkonsumsi vitamin D. Dan melakukan yang tadi harus maksa ya. Harus harus memaksa diri. Iya, iya. Kalau nggak bisa memaksa diri nggak bisa. Jadi kapanpun itu bisa dilakukan. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Insyaallah Oke. bermanfaat. Dok, ini ada pertanyaan dari hamba Allah. Ketika amarah memuncak, aku tahu tidak bisa menyelesaikan masalah. Dan mengalah pasti bukan berarti kalah. Tapi gimana caranya? Sabar itu cuman 5 huruf tapi susah banget melakukannya. Mohon petunjuk. Iya. Masya Allah. Insya Allah ya, Ibu ya yang tanya ya. Enggak ada. Enggak ada. Keterangan. Ya, baik Bapak atau Ibu yang merasa bahwa sudah puncak sekali dengan amarahnya. Mohon maaf, saya tidak bermaksud menggurui, tetapi pengalaman saya untuk menarik nafas dulu. Tarik nafas panjang dalam, ucapkan bismillah, alhamdulillah dan istighfar. Astagfirullahaladzim, aku harus sabar. Mengalah demi kemenangan. Jadi mengalah sementara, tapi Allah akan tunjukkan bahwa yang benar tuh yang mana gitu loh. Jadi kalau kita sabar, itu semua adrenalinnya yang tadinya meningkat, gak jadi meningkat. Apalagi kita memaafkan yang bersangkutan, udah gak jadi marah. Jadi kalau Nabi mengajarkan, meskipun itu musuhmu, doakan dia. Nah, kita doakan supaya orang itu menjadi tidak membuat kita marah, Mbak Nuning. Gitu. Jadi kita maklumi bahwa dia membuat kita marah itu ya mungkin ada cara berpikirnya berbeda, kan gitu. Kemudian background keluarga juga berbeda, lingkungannya berbeda ya. Kita harap maklum. Jadi memang menghadapi orang banyak itu memang perlu kemampuan memaksa diri untuk bersabar gitu loh. Nanti prosesnya kan akan melalui proses itu kan akan ditunjukkan sama Allah. Mana yang benar, mana yang salah kan gitu. Jadi kita kalah sementara. Mengalah apalagi terhadap pasangan, lebih baik mengalah karena untuk keharmonisan rumah tangga itu kalau dua-duanya keras ya hancur pasti rumah tangga itu. Jadi ya sabar, sabar itu nggak ada batasnya. Ya, itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Minum air segelas hangat, dibacain Al-Fatihah. Udah nanti dibantu dengan adanya air yang didoakan tadi. Insyaallah. Yang jelas kalau kita mau berbuat sesuatu, kita akan mendapatkan jalan. Tapi kalau enggak ya kita cari alasan. Biasanya begitu ya. Oke, yang berikutnya dari Ibu Tini, ini usia 57 tahun, Dok. 4 bulan terakhir ini kok ngantuk ya? Padahal nggak kurang tidur di waktu malam, nggak banyak juga kegiatan yang bisa bikin capek. Cek darah, hasilnya normal. Di rumah, saya memang tinggal sendirian. Apa hanya karena faktor usia ya? Apakah makanan yang harus dihindari? Sukron. Oh, tinggal sendirian ada efeknya juga ya? Itu sangat integrated ya. Jadi mungkin karena ibu udah sendiri, merasa tidak ada kawan. Ya, harusnya tetap ibu bergaul dengan kawan sebaya atau di arisan, kalau nggak musim ya sekarang arisannya, pengajian yang lebih tepat kalau untuk orang Islam itu lebih
membawa manfaat. Jadi kalau ibu harus aktif pengajian, ibu harus melakukan aktivitas fisik secara berkala. Aktivitas fisik syukur-syukur setiap hari jalan kaki itu paling murah. Kalau bisa 6.000 langkah. Ini banyak contoh pasien yang sudah sembuh dengan memaksa diri untuk berjalan kaki 6.000 langkah minimal sehari. Dengan langkah normal. Langkah normal, nggak usah buru-buru, langkah normal. Itu tentunya kalau pelan-pelan ya nggak sampai nyampe itu 6.000 langkah. Pokoknya agak cepat ya, jalan cepat ya. Jalan cepat itu bisa 6.000 langkah. Insya Allah tubuh akan menyambutnya dengan gembira karena semua sistem akan lancar. Sirkulasi darah lancar, distribusi hormon lancar. Ibu juga psikisnya, hatinya jadi nyaman gitu, tenang. Karena kalau pompaan jantung juga jadi semua pembuluh darahnya melebar, menjadi lancar, semua jadi sistemnya baik. Tidurnya juga pulas. Nyaman ya. Ya, itu saja saran saya. Sama konsumsi tadi ya, suplemen ya. Hindari tepung, hindari gula putih. Kalau yang sudah sepuh ya di atas 50 ya tadi dia harus hindari. Kemudian makanan olahan, roti dan sebagainya itu, mie instan. Iya, iya. Dan kalau bisa jangan di atas jam berapa? Tidur jangan di atas jam 10, jangan maksimal jam 11 itu maksimal. Udah paling tinggi. Paling tinggi, kemudian Maaf. bangun cepat. Ada telepon rupanya. Maaf. Halo, assalamualaikum. Masih sambung kah? Halo, assalamualaikum. Belum ya? Enggak. Ya, mudah-mudahan ini dari tadi memang Mas Yusuf juga bilang ada telepon tapi kode tandanya nggak sampai ke meja kita. Oke. Jadi untuk Ibu Tini, untuk Mas Semi yang ada di Bandung. Dok, betul nggak sih kalau kehujanan bikin pusing? Kalau main hujan, Bismillahirrahmanirrahim ya. Sebetulnya hujan itu merupakan air yang diturunkan Allah itu untuk kemaslahatan manusia. Sehingga sebetulnya selain mengandung radioaktif, tapi dia mengandung mineral yang sangat lengkap, luar biasa. Jadi kalau orang itu punya kemampuan menampung air hujan untuk diminum, bebas dari kontaminasi lingkungan, kontaminasi kimia, insya Allah sehat banget. Jadi kayak air destilasi, tetapi karena sudah sama Allah disaring di atas itu, di langit itu sudah luar biasa itu penyaringannya. Memisahkannya itu antara logam berat, antara racun-racun, udah terpisahkan semua. Sebetulnya sangat baik air hujan itu. Orang kehujanan itu berarti kondisinya melemah dan tidak terbiasa. Seorang anak kampung yang biasa hujan-hujan, dia akan sehat. Nggak ada masalah. Ya? Nggak ada masalah. Justru anak kota yang biasanya begitu banyak dirangkul oleh orang tuanya, banyak diselimutin, dikelonin, dia lemah. Nggak tangguh. Jadi hujan itu sebetulnya sangat bermanfaat. Baik, berikutnya ke Pak Sugih. Kalau radang sendinya di bahu, obat atau harus makan apa ya dok? Usia saya 47 tahun. 47. Ya di bahu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan. Ya saya pengen tahu adalah apakah kalau panjenengan tidur istirahat itu bantalnya tinggi atau bukan, atau enggak, atau kasurnya terlalu empuk. Spring bed yang maaf ya, yang harganya di medium biasanya pernya kurang kuat, udah melemah, itu biasanya ke usianya lebih dari 10 tahun pernya udah lemah, itu yang mengganggu tulang belakang terutama. Ya kalau nyeri di punggung bisa macam-macam penyebabnya. Bisa juga karena nggak pernah exercise, kan gitu, nggak pernah latihan fisik. Bisa juga karena tadi mengkonsumsi gulanya tinggi, bisa terjadi. Ya jadi gula yang mau makanan olahan bisa, dari nasi juga berlebih bisa, dari gula yang putih berlebih juga bisa. Iya. Jadi kurang latihan mungkin jadi nggak dibakar gula itu. Jadi kalau pembakaran itu secara setiap hari kita lakukan dengan cara tadi plank atau dengan cara push up, kita dengan ketahanan angkat beban, itu hilang semua keluhan.
Oke. Insya Allah. Jadi catatannya kalau mau makan gula-gula, maksain diri olahraga Iya, biar terbakar. harus seimbang. Ada Supaya yang ngasih seimbang. tahu nih, Dok. Tadi lagunya Ustadz Dery Sulaiman. Oh iya, Wow, betul, lupa Dery ya, baru ingat Sulaiman. kita. Sahabat saya di Bali itu, Dery Dery Sulaiman. Sulaiman. Ya. Baik, Pak Dokter. Ini ada pertanyaan. Pinggang saya sakit terus ke paha, dengkul, dan betis serta pundak kiri kanan. Apa Masya obatnya? Allah. Apa pantangan makannya? Harus bagaimana mengatasinya? Umur sudah 58, Dok. Oh, 50. Dari Bapak Solihin di Bapak Solihin. planet lain. Salah, di Bekasi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah seperti tadi yang saya sampaikan ya, bahwa kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung gula. Jadi gula putih terutama, kemudian yang manis-manis, kemudian ngemil, jajanan yang banyak tepung. Jadi roti, gorengan yang semua mengandung tepung, termasuk mie, itu yang harus dikurangin. Syukur-syukur hentikan, diganti protein. Yang banyak mengandung protein, karena protein mudah diserap. Kalau orang udah di atas 50 biasanya penyerapan karbohidrat itu berkurang, seperti yang saya alami tadi yang dari awal pertemuan kita saya sudah sampaikan. Saya lagi mengalami gangguan penyerapan karbohidrat sehingga saya lebih banyak konsumsi sekarang. Nah, pada saat perubahan ini saya timbul nyeri di mana-mana, usus saya, perut saya, punggung, leher. Akhirnya saya memaksa diri untuk melakukan tadi push up, sit up, naik tangga 3 kali, turun tangga 3 lantai. Kemudian saya melakukan sepeda, cycling. Ini yang belum bisa saya laksanakan, berenang. Yaitu lebih aman sebetulnya untuk orang-orang tua tuh berenang. Itu sama cyclist. Kalau lari jangan, gitu, hindari. Jalan cepat bagus kalau masih mampu. Kalau nggak terlalu gemuk, maaf. Kalau orang gemuk jalan cepat masih agak ada cedera, risiko cedera di persendian. Karena dia mau menekan beban ya, menahan beban yang begitu berat ya. Iya. Itu. Jadi lagi-lagi sikap tahu diri yang harus Ya, kita utamakan. harus olahraga, memaksa diri untuk olahraga. Bapak kalau tanpa olahraga nggak akan bisa selesai itu masalahnya. Tapi Kesehatan. olahraganya pun dalam catatan, nggak Iya, boleh iya. berlebihan. Tadi jalan kaki 6.000 langkah, kalau bisa lakukan, hilang itu penyakit, insya Kalau Allah. 6.002 sih boleh ya. Tapi jangan 10.000. Oke, berikutnya dari Sholat 5 waktu, tepat waktu, jangan lupa. Puasa, nomor 1 itu. puasa. Nah, dari Ibu Sofi di Depok, Assalamualaikum nih, banyak dedok yang mau tahu penyakit diabetes. Bagaimana cara penyembuhannya? Wah, bisa satu sesi sendiri. Iya Allah, insya Allah. Tapi sebetulnya sama, prinsipnya sama. Bahwa diabetes pun bisa diatasi, itu bukan merupakan penyakit seumur hidup. Hanya memang mengkonsumsinya dengan cara konvensional medis, alopati medicine, dia harus mengkonsumsi obat terus untuk menekan gula darahnya. Padahal pankreas itu harus diberi kesempatan untuk bisa memproduksi insulin. Gimana caranya? Makanannya diatur, yang sehat. Ada nih, yang halalan dan thayyiban. Ibu harus melakukan aktivitas fisik. Itu perlu memaksa diri, ini yang paling sulit ini. Orang diabetes itu memaksa diri. Karena biasanya bawaannya lemah, ngantuan. Pengen tidur rebuhan, pengen ngemil terus. Kebiasaan ngemil ini yang merugikan. Jadi maksud saya ini integrated, harus dilakukan antara ibadah, innamal a'malu binniyat, niat. Kemudian melakukan ibadah secara konsisten, berpuasa Senin Kemis, insya Allah puasa Daud, itu akan menyelesaikan masalah. Dengan apalagi dengan cara modern sekarang ini interfasting, intermittent fasting. Jadi 16 jam dia tidak makan apa-apa, tidak minum, mungkin minum, sebagian minum air putih, dia menahan, kemudian pada saat harus berbuka, dia konsumsi protein, daging, setengah kilo gitu. Bangkrut kali. Enggak, ini masalah kesehatan tuh Iya. nilainya tuh enggak ternilai. Jadi kalau dihitung-hitung orang sudah terlanjur masuk rumah sakit dan kena diabetes, Nggak ada maaf, ruginya ya, berapa mendingan. itu udah enggak Betul, bisa betul. dinilai, itu harganya enggak sebanding. Tapi kalau ibu preventif, ibu melakukan upaya memaksa diri, kemudian disiplin, penyakit hilang sendiri, insya Allah. Insya Tadi Allah. ibadahnya harus tekun, maaf, berpuasa, yakin. Yang pertama yakin dulu, Allah akan menyembuhkan. Minta kepada Allah, berdoa.
Gitu, baru berupaya nanti secara fisik Iya. harus dilatih plank tadi, latihan fisik, beban, latihan endurance, apa namanya itu untuk kardio ya, untuk jantung ya. Untuk jantung itu lari, maaf bukan lari, kalau orang udah usia jalan cepat 6.000 langkah. Itu akan selesai itu masalah diabetes. Iya. Baik, berikutnya ke Ibu Tia di Sawangan, Depok. Dok, kalau gula darah sewaktu saya 188, tensi 120/80, aman nggak ya dok untuk suntik vaksin COVID? Masya Allah. Tensinya 120/80. kalau tensi sih aman. Aman. Iya. Gula darahnya 188. Gula darah 188 Berarti itu tinggi. masih relatif aman. Masih aman. Jadi nggak masalah ya? Nggak ada masalah. Ibu Tia, Ya. silahkan mengambil vaksinnya. Maksudnya mengikuti anjuran untuk vaksin. Ya, kalau saya secara umum, kalau kita memang yakin dan vaksin bisa membantu, ya lakukan. Tapi kalau ibu nggak yakin, ya berhak menolak karena itu merupakan hak asasi manusia. Saya harus sampaikan. Gitu. Jadi vaksin itu ada yang menolak, ada yang menerima. Tapi dari dasar keterangan tadi nggak masalah. Nggak ada Cuma masalah dari keterangan kaitan tadi, nggak ada dengan yang masalah. tensi tadi ya. Nggak ada masalah. Baik, ke Mbak Tineke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dok, saya 60 tahun, dirawat karena resistan urin dan sisitis, kreatin 0,48, otot paha terasa lemah, sering berdebar-debar. Apa kreatinnya bermasalah ya dok? Kolesterol asam urat normal tuh? Matur nuwun. Iya. Iya. Iya, resisten urin ya. Ya, insyaallah. Jadi sebetulnya sangat complicated Bu. Tubuh manusia itu memang Allah sudah menciptakannya begitu sempurna sebetulnya. Hanya kita bagaimana menjaga, maintenance, dan tadi kemampuan memaksa diri tadi loh, kebanyakan lemah sekali di situ. Jadi kalau kita udah tahu ada gangguan di tubuh kita, dipikirin boleh, tapi yang positif dalam arti berbicara dengan ginjal gitu loh. Bahwa ginjal ini minta tolong ginjal, bahwa setiap ibu mau menjelang tidur sampaikan ke ginjal bahwa tolong bantu aku dong supaya resistensi urinku terselesaikan ini gitu. Mohon maaf itu secara batin itu diperlukan itu komunikasi dengan organ tubuh kita. Jadi kita harus mengenal kenapa kok terjadi gangguan. Apakah ibu biasa mengkonsumsi minuman yang berwarna-warni atau banyak pengawet? Nah itu yang pertanyaan saya, kok bisa terjadi resistensi urin? Maaf ini banyak sekali faktor-faktornya. Saya nggak bisa sebutin satu persatu karena begitu banyak. Tapi yang jelas kalau ibu konsumsi air yang mengandung pH-nya 8,5 atau 8 minimal, itu paling tidak bisa membantu untuk mengurangi gangguan di resistensi urin. Kemudian pada saat kalau laki-laki mestinya kalau pada saat miksi harus jongkok kan gitu, apalagi perempuan saya yakin pasti jongkok, jadi tidak begitu banyak hambatan. Nah, pernah terjadi infeksi enggak? Kok bisa terjadi resistensi urin? Pernah terjadi infeksi di saluran kencing enggak? Atau di kandung kemih? Nah, gitu yang pertanyaan saya. Apakah ada benda asing di situ, ada tumor? Nah, banyak hal yang bisa terjadi. Tapi kalau dari nonton kreatininnya memang belum ekstrem ya. Ya belum ekstrem, dan kolesterol nggak ada kaitannya itu dengan resistensi urin. Biasanya berhubungan dengan infeksi. Bisa klamidia, bisa macam-macam itu. Banyak sekali jamur. Maaf dengan cara cebok yang berbeda, yang salah, maaf ya. Cara cebok yang salah pun banyak dilakukan oleh wanita. Jadi misalnya maaf nih, cebok yang dari depan ke belakang itu lebih dianjurkan. Tapi kalau dari belakang ke depan itu yang akan mengganggu saluran kencing. Jadi bakteri yang ada di usus akan dibawa ke saluran kencing. Itu kalau secara teknis medis ya. Tapi kalau secara pikiran tadi ibu banyak pikiran yang maaf ya, emosi yang masih tadi belum selesai dengan masalah. Tensinya berapa ya tadi tidak disebutkan ya? 120/80. Oh ibu itu? Tensinya normal. Berarti ibu sebetulnya udah bisa menyelesaikan masalahnya emosi. Sekarang tergantung
emosi apa yang mempengaruhi terjadi resistensi urin. Karena biasanya ibu suka mengempet supaya nggak menahan untuk tidak kencing dulu gitu misalnya. Banyak menahan kencing bisa terjadi. Dok, tahu nggak? Ya. Pertanyaannya masih banyak banget, waktu kita udah hampir habis. Tapi ini Bu Yeti, 6.000 langkahnya tadi ngitungnya gimana? Mungkin orang lain juga bertanya. Sekarang dengan metode sekarang ini, saya kira Mbak Nuning udah banyak itu bicara masalah 6.000 langkah itu. Bisa juga dengan manual kita bisa hitung-hitungan itu dengan alat baru modern sekarang, dengan diklik aja kayak komputer bisa itu. Yang pakai jam tangan itu harganya murah lagi. Iya. Kebetulan saya nggak pakai hari ini ya, atau ada bisa menghitung, dia membantu menghitung, termasuk ritme jantung, termasuk pulse kita bisa terukur di situ. Saturasi oksigen juga bisa terukur. Jadi sudah nggak ada kendala, ibu bisa beli alat itu lewat online kalau nggak salah. Saya nggak paham betul mengenai teknologi informasi karena saya gaptek. Baik, terima kasih Ibu Ningsih, Ibu Yeti, Ibu Yani, Ibu Titi, Ibu Sofi yang sudah mengajukan pertanyaan yang belum sempat dijawab. Bahkan Ibu Lili juga, waktu kita sudah mepet. Jadi Dok, kita rangkum bahasan kita di ruang kesehatan kali ini. Alhamdulillah. Rangkumannya ditunggu. Oh iya. Insyaallah, bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya apa yang seperti saya sampaikan, bahwa kemampuan memaksa diri ini sangat penting, merupakan sumber inspirasi dan hasil yang akan kita capai itu melalui kemampuan memaksa diri. Jadi yang disebut istilah kerennya itu disebut adversity quotient, jadi kecerdasan menghadapi masalah. Jadi solusinya yaitu memaksa diri dulu. Jadi kalau orang menjadi sehat, tiba-tiba ingin jadi sehat tanpa melakukan upaya sesuatu, ya tidak akan pernah tercapai. Jadi kesimpulannya memang semuanya harus dilakukan dengan bil hikmah, bil sabar. Dengan menunggu hasilnya itu butuh waktu. Semua tubuh manusia itu semua butuh proses. Dan pengobatan yang sifatnya natural pasti membutuhkan waktu yang lebih panjang, lebih lama hasilnya. Terus pengobatan yang sifatnya cepat biasanya juga akan mencapai hasil cepat, tetapi akan kambuh lagi. Jadi nggak kausatif. Jadi bukan penyebabnya yang akan hilang, tapi simptomnya. Jadi obat simptomatik itu sifatnya sementara. Jadi kalau ibu mau instan, mau cepat, nggak mungkin di dunia ini selama tidak ada upaya untuk secara istiqomah, konsisten, sabar, kita menunggu hasil. Termasuk apalagi kanker, yang udah jelas seumur hidup dia akan berhadapan dengan kanker. Nah, bagaimana caranya menghadapi kanker? Tadi akrab dengan dirinya sendiri, apa sih kekurangannya, apa melakukan ini bisa membantu gitu, mendekat kepada Allah, ikhlas, pasrah, rendah hati. Itu butuh komponen-komponen yang cukup banyak dan introspeksi diri, terutama sholat malam, puasa itu sangat membantu sekali. Jadi sabar, ya, itu saja mungkin ya kesimpulan saya, bahwa semuanya harus dengan upaya yang keras untuk melawan diri sendiri. Yaitu latihannya itu sudah dilatih pada saat bulan Ramadan, gunakan, manfaatkan semaksimal mungkin. Kemudian kita harus harus itikaf di masjid, yang melakukan aktivitas semua di masjid. Nah, selama di masjid sudah di-counting sama Allah, dihitung itu pahalanya luar biasa. Dan saya dari tahun ke tahun menjadi ketua panitia itikaf, dan hasilnya memang bisa dilihat dari kawan-kawan yang rajin konsisten itikaf itu rata-rata sehat. Iya. Pada saat bulan puasa ya, Mbak. Kemudian saya atur makanan mereka juga menggunakan sayur, buah, jadi salad itu dressing yang paling sederhana itu. Jadi pada saat sahur itu saya sediakan juga salad, susu kedelai. Well, waktu juga yang membatasi kita, Dok. Terima kasih banyak untuk bagaimana kita harus memaksakan diri untuk sehat. Karena memang terus terang tidak adanya suatu kemauan yang keras
tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Ya. Dan mudah-mudahan pemahaman hari ini membuat kita semakin yakin bahwa semua yang kita hadapi bisa kita ubah. Tetapi tidak ada yang bisa kita ubah kalau tidak mau kita hadapi ya. Ya. Terima kasih banyak sekali Ya, lagi untuk sama-sama, kebersamaan ini. Mbak Insya Allah Nuneng. Insya Allah. dengan dokter bilang paksain diri untuk sehat, insya Allah kita semua. Tapi ditambahin sedikit STD, sikap tahu diri. Karena kalau Sikap maksain tahu itu diri. beneran nanti kebablasan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.